Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, ada yang pagi, ada yang malam ya. Kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah perpajakan, pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kontrak belajar kita selama 1 semester ke depan. Dan juga ingat, masih ada tugas yang harus teman-teman kumpulkan, yaitu tugas meresum ya, jangan sampai lupa. Nah, sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di mana ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Nah, dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan menjelaskan bagaimana tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimulai dari sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Nah, dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini, nanti kita akan belajar banyak hal. Nah, diantaranya pajak, NPWP, pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, pelaporan pajak, sanksi pajak, pencatatan, pembukuan, penelitian pajak, pemeriksaan, penyidikan pajak, restitusi dan pengembalian pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, penagihan pajak, pembetulan pajak, pengurangan dan penghapusan sakti administrasi pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, keberatan banding peninjauan kembali imbalan bunga dan wakil atau kuasa wajib pajak. Banyak sekali ya pada pertemuan kali ini. Ya, tapi semoga nanti teman-teman bisa menerima dengan baik ya apa yang sudah saya sampaikan. Nah, kita mulai dari apa itu pajak. Sebenarnya kita kemarin sudah bicara nih apa itu pajak. Tapi kita ulas kembali ya. Jadi yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang disebut wajib pajak dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang yang berlaku di sini pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk asas pemungutan pajak itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama, ada quality, di mana pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan objek pajak dan subjek pajaknya. Certainty, pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan sehingga memberikan kepastian hukum. Convenience of payment, pajak dikenakan pada saat diterimanya objek pajak. Dan efisiensi, pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Sedangkan hukum pajak itu ada 2. Yang pertama, hukum pajak material, di mana hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, terus siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa pajak yang dikenakan, dan segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak atau rakyat. Nah, bukan rakyat ya, warga negara. Yang kedua adalah hukum pajak formal, di mana hukum pajak formal adalah memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material tadi menjadi kenyataan. Jadi istilahnya hukum pajak formal itu adalah rambu-rambu dalam melaksanakan hukum pajak materialnya. Nah, sekarang kita masuk ke wajib pajak. Siapa sih yang disebut dengan wajib pajak? Nah, di sini wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturannya sama ya, kayak tadi ya, nanti teman-teman tinggal hafalin aja. Terus, wajib pajak tersebut terdiri dari 3 macam. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, di mana wajib pajak orang pribadi itu adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha. Terus yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Nah, sedangkan wajib pajak badan itu terdiri dari BUMN, BUMD, PT, CV, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang ketiga, siapa sih wajib pajak itu? Di sini ada instansi pemerintah atau bendahara sebagai pemungut atau pemotong pajak. Baik dari instansi pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Semua menjadi wajib pajak. Nah, tata cara atau prosedur perubahan data bagi wajib pajak. Jadi ketika ada perubahan data nih, nah wajib pajak wajib mengajukan permohonan perubahan data ke kantor pelayanan pajak apabila terdapat data yang berubah, antara lain satu, perubahan identitas wajib pajak orang pribadi, yang kedua, perubahan alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan ketika masih dalam wilayah kerja KPP yang tidak sama. Jadi contohnya, kalau perubahan alamat, pasti teman-teman udah paham ya. Contoh saya asli Banyumas, tetapi saya pindah ke Purwokerto, saya pindah ke Purbalingga. Nah, itu kan kantor pelayanan pajaknya sudah beda, jadi saya harus mendaftarkan kembali NPWP saya ke kantor pajak yang terdekat. Terus badan nih, seumpamanya saya punya usaha di Tegal, tetapi ternyata saya pindah usahanya ke Purwokerto, berarti saya harus melaporkannya ke kantor pajak Purwokerto. Yang ketiga, ada perubahan kategori bagi pajak orang pribadi. Nah, kategori kita nanti akan belajar ya pada status wajib pajak. Nah, yang keempat, ada perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi, perubahan identitas wajib pajak badan, tanpa perubahan bentuk badan. Contohnya, CV Sari Toga Abadi berubah nama menjadi CV Andika Sentosa, atau PT Sungai Serayu Makmur berubah menjadi PT Gunung Slamet Abadi. Dan yang terakhir, ada perubahan permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa perubahan bentuk badan. Contohnya, PT Surya Adi Mulya yang semula status permodalannya sebagai penanam modal dalam negeri, berubah menjadi PT Surya Adi Mulya dengan permodalan sebagai penanam modal asing. Itu harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Nah, prosedur dan tata cara perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, permohonan perubahan data dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di kantor pelayanan pajak. Terus yang kedua, permohonan perubahan data diserahkan ke tempat pelayanan terpadu. Yang ketiga, wajib pajak memperoleh tanda terima permohonan perubahan data, wajib pajak memperoleh kartu NPWP baru, terus wajib pajak memperoleh SKT atau surat keterangan terdaftar, dan yang terakhir nanti wajib pajak akan memperoleh surat pengumuman pengusaha kena pajak yang baru apabila perubahan data terkait dengan data yang ada pada SPPK. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai NPWP. Apa sih itu NPWP? Jadi, NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Di mana NPWP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Kewajiban pendaftaran NPWP yang pertama itu bagi wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak warisan yang belum terbagi, yang ketiga wajib pajak badan, yang keempat instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, syarat pemberian NPWP untuk perseorangan yang pertama harus mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran, yang kedua menyerahkan fotokopi identitas, bisa KTP, SIM atau paspor, yang ketiga menyerahkan fotokopi surat izin usaha bagi yang mempunyai usaha, dan yang keempat menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan. Sedangkan pemberian NPWP untuk badan, yang pertama harus mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi akte pendirian atau perubahan, menyerahkan fotokopi atau surat keterangan domisili, menyerahkan fotokopi tanda bukti diri sebagai pengurus, menyerahkan fotokopi bukti adanya badan usaha tetap, misalnya izinnya dikeluarkan oleh Departemen Industri dan Perdagangan, menyerahkan fotokopi NPWP kantor pusat bagi kantor cabang, dan yang terakhir menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain. Nah,
sekarang kita masuk ke dalam penghapusan NPWP. Jadi kalau tadi adalah syarat untuk mendapatkan NPWP, yang selanjutnya ini adalah cara penghapusan NPWP. Di mana NPWP itu dapat dihapus apabila satu, wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan menurut undang-undang yang berlaku. Yang kelima, badan usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai badan usaha tetap. Dan yang keenam adalah wajib pajak orang pribadi lainnya selain pada poin 1 dan 2 yang sudah memenuhi syarat tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Nah, persyaratan penghapusan NPWP bagi wajib pajak perorangan yang pertama adalah mengisi formulir perubahan data wajib pajak perorangan dengan lampiran 1. Akte atau laporan kematian atau surat keterangan kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil bagi wanita yang sudah menikah dan mempunyai NPWP. Yang ketiga, pernyataan tentang selesainya pembagian waris. Yang keempat, surat pernyataan dari pengusaha bahwa yang bersangkutan telah kembali ke luar negeri, itu untuk badan usaha tetap. Terus yang keempat adalah pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ia hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Sedangkan persyaratan penghapusan NPWP bagi wajib pajak badan, yang pertama adalah saya harus mengisi formulir perubahan data wajib pajak persorangan yang dilampiri dengan 1. Akte pembubaran yang telah dikukuhkan sebagai surat keterangan pembubaran dari lembaga atau badan atau instansi yang berwenang. Yang kedua, neraca likuidasi atau pembubaran. Yang ketiga, dokumen pendukung tentang hilangnya status badan usaha tetap atau keberadaannya di Indonesia. Nah, untuk NPWP itu sendiri, kita kenalan langsung ya. NPWP itu terdiri dari 15 digit. 2 digit pertama menunjukkan jenis kewajiban pajak. Kode 01, 02, 021, 31 adalah menunjukkan kode wajib pajak. Terus kode 0020 menunjukkan wajib pajak bendahara. Kode 04 sampai 97 menunjukkan wajib pajak orang pribadi. Nah, terus yang 7 digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak. 3 digit selanjutnya merupakan kode kantor pajak, kantor pelayanan pajak di mana pajak tersebut terdaftar. Contohnya kode 326 untuk KPP atau kantor pelayanan pajak Kota Bumi. Nah, sedangkan 3 digit berikutnya merupakan kode status pusat atau cabang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam transaksi elektronik. Kenapa kita belajar mengenai transaksi elektronik? Karena pada saat ini untuk pelaporan pajak, terus untuk pembayaran pajak, itu semuanya bisa dilakukan dengan transaksi elektronik, di mana transaksi elektronik merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jenis transaksi elektronik yang ada di perpajakan ada e-filing, e-billing, e-registration, e-faktur, dan VAT refund. Di mana kita fokus dulu kepada e-fin ya, karena ini yang paling sering digunakan. E-fin adalah Electronic Filing Identification Number, di mana e-fin merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Terus yang kedua, untuk mendapatkan e-fin, wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, e-fin nanti digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui layanan pajak online. Nah, untuk menjamin keamanan transaksi elektronik dalam layanan pajak online bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan diri pada layanan pajak online akan diberi alat autentifikasi. Yang pertama, dia harus punya username, password, nanti dia dapat e-fin, terus sertifikat elektronik, terus ada token, dan dia juga harus memasukkan PIN. Keterangannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas, teman-teman bisa langsung menanyakan. Nah, selanjutnya kita akan kenalan pada siapa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak. Jadi, pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang pertama, dia menghasilkan barang kena pajak, terus mengimpor barang kena pajak, mengekspor barang kena pajak, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa kena pajak, memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Nah, kewajiban pengusaha kena pajak
Apabila wajib pajak sudah menjadi pengusaha kena pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan. Yang pertama, menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang kedua, menyetorkan pajak pertambahan nilai yang kurang bayar ke kantor pos atau bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum laporan SPT pada masa PPN. Dan yang ketiga, melaporkan transaksi penyerahan barang kena pajak, barang tidak kena pajak, jasa kena pajak, dan jasa tidak kena pajak ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Jadi paham ya, siapa sih itu PKP? PKP adalah orang pribadi atau badan yang mereka punya harta. Hartanya harta apa? Ya harta yang kena pajak, seperti itu. Nah, yang wajib menjadi PKP atau pengusaha kena pajak adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, di mana dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah untuk pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi tidak wajib menjadi PKP. Jadi ketika ada seorang yang mempunyai usaha, tetapi usahanya itu peredaran brutonya dalam 1 tahun belum mencapai 4,8 miliar, dia tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam SPT atau surat pemberitahuan, di mana surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong pajak atau pemungut pajak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang ketiga, untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan badan lainnya dalam 1 masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, sedangkan fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, untuk melaporkan pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya. Nah, sedangkan untuk prosedur penyelesaian SPT, yang pertama wajib pajak mengambil SPT di kantor pelayanan pajak. SPT harus diisi dengan benar, jika terjadi kecurangan akan dikenakan sanksi. Nah, yang ketiga, SPT yang telah diisi lengkap, dikirim kembali ke kantor pelayanan pajak. Nah, ada beberapa bukti yang harus dilampirkan. Yang pertama, laporan keuangan dan lampiran lainnya bagi wajib pajak yang mengadakan pembukuan. Yang kedua, perhitungan jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan. Dan yang ketiga, untuk SPT masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam SPT, maka dapat dilakukan pembetulan SPT, di mana pembetulan SPT dapat dilakukan atas kemauan sendiri dari wajib pajak dengan menyampaikan secara tertulis dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, jika belum diadakan pemeriksaan atas pajak pada tahun yang bersangkutan. Dan apabila jika telah diadakan pemeriksaan, maka jika terjadi adanya jumlah pajak kurang bayar, maka wajib pajak dibebani biaya administrasi sebesar 2% sebulan dari pajak kurang bayar. Pembetulan dapat dilakukan sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, ini ada contohnya ya untuk SPT tahunan.
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Tapi ke bawahnya sebenarnya masih panjang. Nanti saya kirimkan di PDF mengenai lampiran-lampiran dari kantor pajak yang saya dapatkan dari teman saya yang di kantor pajak. Nah, berbicara mengenai SPT, kita akan tahu nih batas penyampaian SPT masa. Sebenarnya karena di sini pajak penghasilan itu jumlahnya banyak, dan pajak itu maksudnya nggak cuma pajak penghasilan ya, ada pajak pertambahan nilai juga. Jumlahnya banyak, kita akan sedikit lebih cepat ya. Maksudnya kita lihat secara random. Jadi di sini ada contoh PPh pasal 21. Jenisnya PPh pasal 21. Nah, yang menyampaikan SPT-nya itu pemotong pajak PPh pasal 21. Nah, batas penyampaian SPT masanya itu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya gini, penjelasannya seperti ini. PPh pajak 21 itu kan pajak penghasilan. Contoh, saya karyawan di PT Bhinneka Life Indonesia. Pada bulan September, saya dipotong pajak dari penghasilan yang sudah saya dapatkan. Nah, pelaporan ke kantor pajak itu terakhirnya adalah tanggal 20 setelah bulan takwim. Jadi bulan pajaknya. Kalau itu bulan takwim pajaknya itu bulan September, berarti paling lambat penyampaian SPT masa saya itu tanggal 20 bulan Oktober. Nah, dan seterusnya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Ada pada PPh pasal 22 bendaharawan, terus ada juga PPh pasal 23, PPh pasal 25. Di sini banyak contohnya, dan tinggal dibaca aja. Nanti kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa nanya. Nah, nih ada catatan penting nih. Nah, sedangkan untuk PPh atau pajak penghasilan pasal 21 tahunan, itu yang melaporkan, yang menyampaikan SPT-nya itu pemotong PPh pasal 21. Nah, tahunan loh, kita belajar berbicara mengenai tahunan ya. Jadi, masa pajak PPT tahunan itu kan kalau dalam waktu 1 tahun takwim, berarti kalau menggunakan tahun takwim normal, berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, pada tahun yang sama, itu berarti pelaporannya itu selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Berarti kalau akhir tahun pajaknya Desember 2019, maka pelaporan paling lambatnya adalah tanggal 31 Maret tahun 2020. Kalau untuk orang pribadi itu 3 bulan, kalau untuk badan itu 4 bulan. Selanjutnya kita masuk dalam permohonan penundaan. Nah, jadi ada juga nih yang seharusnya sudah lapor SPT, tapi ternyata dia belum laporan. Nah, jadi kan mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan, jadi kita bisa melakukan permohonan penundaan, di mana permohonan penundaan penyampaian SPT tahunan diajukan kepada Ditjen Pajak secara tertulis disertai dengan satu, alasan-alasan penundaannya, yang kedua, surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak, dan yang ketiga, bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut. Nah, jika ternyata perhitungan pajak sementara yang terhutang kurang bayar dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung mulai dari berakhirnya kewajiban penyampaian SPT tahunan, atau tanggal 31 Maret atau tanggal 30 April. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis SPT atau jenis-jenis surat pemberitahuan. Jadi untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan terdiri dari 2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Ada formulir 1770, ada formulir 1770S, ada formulir 1770SS. Di situ udah ada ketentuannya. Dan yang kedua adalah surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh untuk wajib pajak badan, di mana wajib pajak badan SPT tahunan pajak penghasilan bagi badan untuk wajib pajak badan dalam mata uang rupiah menggunakan formulir 1771, sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan badan untuk wajib pajak badannya diizinkan menyelesaikan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat disebut juga dengan formulir 1771S dolar. Nah,
Sedangkan yang kedua, tadi udah ada nih surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua ada surat pemberitahuan atau SPT masa. Di mana SPT masa adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak atau dalam bulan yang sama. Nah, jenis SPT masa terdiri dari satu ada SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dan seterusnya. Ada PPh pasal 4 ayat 2 berbentuk formulir SPT masa PPh pasal 4 dan ayat 2. Pokoknya nanti teman-teman dibaca aja. Ini semuanya tuh bersifat teori. Tapi teman-teman juga harus tahu. Minimal teman-teman pernah dengar dan pernah baca. Selanjutnya kita masuk ke dalam sanksi yang diterimakan ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Jadi sebenarnya secara umum sanksinya itu ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi untuk sanksi administrasi itu sebenarnya denda minimal itu 100.000 dan maksimal bunganya itu 2%. Jadi tapi di sini saya jelaskan mengenai penjabarannya. Jadi ada sanksi administrasi pajak berupa denda 100.000, terus ketika dia tidak melaporkan SPT masa PPh pasal 22 untuk pada masa pajak, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, sanksi administrasi pajak berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kalau tadi mengenai denda berapa jumlah dendanya, terus yang sini adalah sanksi yang berupa bunga, yaitu bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Jadi kalau teman-teman masih pajaknya itu kurang dan tidak dibayar-bayar sampai akhir bulan, sampai terbit surat pemberitahuan kayak gitu, nanti teman-teman akan dikenakan pajak dan denda. Yang selanjutnya, selain sanksi administrasi, juga ada sanksi pidana, di mana sanksi pidana pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda dan atau pidana kurungan, yang bertujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ada sanksi pidana pajak berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Dan seterusnya ya, nanti berdasarkan pasalnya itu sanksi pidananya itu macam-macam. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini juga nanti ada jenis sanksi pidana kepada bukan wajib pajak. Contohnya sanksi pidana berdasarkan pasal 41B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Pokoknya di sini nanti lengkap, teman-teman tinggal baca aja. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya adalah proses pencatatan, di mana pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi nanti ada ya, ada pajak final, ada pajak yang pajak penghasilannya secara reguler. Gitu. Nah, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dan yang kedua, wajib orang pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jenis pencatatan dalam pajak yang pertama, pencatatan yang harus diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung perhitungan neto dengan menggunakan norma perhitungan neto. Dan yang kedua, pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas. Nah, syarat menyusun pencatatannya yang pertama adalah pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pencatatan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto oleh wajib pajak orang pribadi meliputi seluruh peredaran atau penerimaan dana penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai. Yang ketiga, pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran atau penerimaan bruto atau hasil penghasilan dan atau penghasilan bruto. Nah, yang keempat, pencatatan harus dibuat dalam 1 tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, buku, catatan, dan dokumen menjadi dasar pencatatan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Di mana cara menyusun pencatatan transaksi harus menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama, bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan rekening bank yang dipelajari dari yang diperoleh dari pihak bank. Dan yang ketiga, bukti pencatatan berupa buku catatan dan atau cetakan komputer. Selanjutnya, sudah dicatat, kita bukukan. Jadi selanjutnya kita akan berbicara mengenai pembukuan, atau lebih tepatnya pembukuan pajak, di mana pembukuan pajak adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan secara neraca dan laporan laba rugi yang laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, kewajiban pembuatan pembukuan yang pertama oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua harus dilakukan oleh wajib pajak badan. Nah, prinsip dan metode pembukuannya itu ada 3. Yang pertama ada prinsip taat asas, di mana prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Yang kedua, metode stencil accrual, di mana metode stencil accrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti menghasilkan penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada saat terhutang. Yang ketiga, metode stencil cash, di mana metode stencil cash adalah suatu metode perhitungan yang didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Nah, syarat untuk pembuatan pembukuan, yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya jumlah pajak yang terhutang. Yang ketiga, pembukuan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Pembukuan harus dibuat dalam 1 tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kecuali ada persetujuan permohonan perubahan tahun buku. Dan yang kelima, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar dari pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat wajib pajak. Nah, dokumen yang digunakan untuk membuat pembukuan antara lain 1, bukti transaksi, yang kedua, jurnal akuntansi, dan yang keempat, buku besar. Sama ya, hampir sama kayak tadi. Nah, setelah diadakan pembukuan, ya selanjutnya adalah penelitian pajak, di mana penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan menghitungannya. Menilai apakah permohonan wajib pajak telah memenuhi persyaratan normal dan material sehingga permohonan dapat dikabulkan. Nah, untuk jenis penelitiannya ada 2, yaitu penelitian normal dan penelitian material. Di mana penelitian normal adalah penelitian yang dilakukan terhadap kebenaran normal dari dokumen yang telah diteliti. Contohnya, penelitian formal
terhadap permohonan pendaftaran NPWP dilakukan untuk memastikan apakah seluruh persyaratan atau kelengkapan dokumen sudah ada sehingga permohonan NPWP dapat diproses lebih lanjut. Yang kedua, penelitian material atau penelitian yang dilakukan terhadap kebenaran material atau dokumen yang diteliti. Contoh penelitian material terhadap pelaporan SPT tahunan PPh Badan dilakukan terhadap kebenaran data pelaporan pendapatan, harga pokok pembelian, biaya pendapatan, dan biaya lainnya. Nah, untuk contoh penelitian, di sini ada permohonan pendaftaran NPWP. Penelitian terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang dilakukan, satu, kebenaran formulir yang digunakan, dan yang kedua, kelengkapan persyaratan permohonan NPWP. Hasilnya, hasil dari penelitian tersebut nanti akan diberikan NPWP atau akan ditolak permohonan NPWP tersebut. Nah, yang kedua, contohnya permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau ditetapkannya seseorang sebagai pengusaha kena pajak, di mana penelitian terhadap permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak yang dilakukan melalui satu, kebenaran formulir yang digunakan, kelengkapan persyaratan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak, kebenaran lokasi usaha wajib pajak. Nah, hasilnya nanti akan diberikan atau akan ditolak. Selanjutnya masuk dalam pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan perpajakan yang pertama adalah pemeriksaan perpajakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jenis pemeriksaan pajak itu ada dua, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, di mana pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa wajib pajak terhadap wajib pajak dan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal dan atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Nah, selanjutnya penyidikan tindak pidana pajak, di mana penyidikan tindak pidana pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya, di mana jenis tindakan pajak yang pertama, setiap orang yang karena kealpaannya dapat dikenakan pidana karena satu, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT-nya. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dapat dikenakan pidana karena satu, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak dan atau tidak melaporkan usahanya untuk dibuka sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, wewenang penyidik tindak pidana perpajakan yang pertama adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang terakhir, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah tindak pidana pajak, kita masuk ke dalam restitusi atau pengembalian pajak, di mana restitusi atau pengembalian pajak adalah jumlah pajak yang dikembalikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak karena dalam periode tertentu pembayaran pajak lebih besar dari pajak yang terhutang. Jenis restitusi atau pengembalian pajak ada dua. Yang pertama, restitusi atau pengembalian pajak yang terjadi karena terjadi kelebihan pembayaran pajak yang harusnya tidak terhutang. Sedangkan restitusi yang kedua adalah restitusi atau pengembalian pajak yang terjadi karena kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terhutang. Nah, selanjutnya ada surat tagihan pajak, di mana surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda kepada wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana wajib pajak harus melunasi tagihan pajak dan atau sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan semenjak tanggal diterbitkan. Data-data yang tercantum dalam surat tagihan pajak antara lain pokok pajaknya, berapa jumlah pajaknya, kredit pajaknya yang sudah dibayarkan berapa, terus pajak yang kurang bayar itu berapa, sanksi administrasi sama jumlah yang harus dibayarkan. Nah, penyebab penerbitan surat tagihan pajak oleh kantor pajak yang pertama, pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Terus berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan wajib pajak terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda dan bunga. Dan yang keempat, pengusaha yang telah dibukukan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat. Nah, sedangkan penerbitan surat tagihan pajak oleh kantor pajak kepada wajib pajak setelah 1. Meneliti data administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan ulang, melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, ini ada contoh surat ketetapan pajak. Ini kurang lebih seperti ini ya. Di mana surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar kepada wajib pajak. Nih. Jadi, surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sampai dengan surat ketetapan pajak lebih bayar, di mana surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang dan seharusnya tidak terhutang. Jadi macam-macamnya di sini ada ya. Nah, selanjutnya penagihan pajak, di mana penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melakukan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, terus menjual barang yang telah disita. Sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus utang pajak adalah pajak yang harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, sedangkan biaya penagihan adalah biaya pelaksanaan surat pajak. Surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan biaya lain sehubungan dengan penagihan pajak. Sedangkan penagihan pajak dilakukan oleh jurusita, di mana jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
Terus, tata cara penagihan pajak yang pertama, penagihan pajak dimulai pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, setelah jatuh tempo pembayaran tersebut di atas, kantor pajak akan menerbitkan surat teguran. Nah, setelah surat teguran dikirim dan wajib pajak ternyata tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka akan diterbitkan surat paksa. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembetulan pajak, di mana surat keputusan pembetulan pajak adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dan surat-surat lainnya. Nah, tata cara permohonan pembetulan pajak yang pertama adalah permohonan pembetulan wajib pajak harus memenuhi syarat. Yang pertama, satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, surat penagihan pajak, atau surat keputusan lain yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Pokoknya kalau ada protes-protes, itu satu surat untuk satu protesan, atau satu untuk satu masalah. Terus yang kedua, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, dan atau pengusaha kena pajak dikukuhkan. Sedangkan ruang lingkup pembetulan pajak yang pertama ada kesalahan tulis, yang kedua ada kesalahan hitung. Di mana kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak memuai jumlah pajak terhutang. Sedangkan kesalahan hitung adalah kesalahan yang berasal dari jumlah dan atau pengurangan dan atau pengalihan atau pembagian suatu bilangan, di mana kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan yang berkaitan dengan bidang perpajakan, putusan banding dan atau putusan peninjauan kembali, di mana kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak. Jadi kalau tadi kesalahan tulis, yang kedua kesalahan hitung, dan yang ketiga kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berupa keliruan dalam penetapan tarif, kekeliruan penetapan persentase norma perhitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan perhitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Nah, selanjutnya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, di mana pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai satu, pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang kedua, penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, pengertian surat keputusan penghapusan sanksi administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai satu, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Dan kedua, penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang pertama, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut. Jadi tidak berlaku untuk surat-surat yang lain. Yang kedua, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan surat tagihan pajak tersebut. Nah, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ya adalah surat keputusan tentang pengurangan ketetapan pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai satu, pengurangan itu udah tadi ya, maaf. Oh bukan, mengenai pengurangan atau jumlah pajak tadi kan penghapusan, ini pengurangannya, maaf ya. Terus surat jadi pengurangan atas jumlah pajak
dalam suatu ketetapan pajak dan atas sanksi yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Terus penolakan atas permohonan pengurangan diajukan oleh wajib pajak. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai 1. Pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang kedua, penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, pengertian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang adalah 1. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Terus yang kedua, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Ketentuan umum perpajakan yang tidak benar. Dan yang terakhir, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Nah, apabila ada keberatan pajak, maka harus dilaporkan juga, di mana keberatan pajak adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat mengurangkan atau menghilangkan tagihan pajak yang terdapat pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak atau pemotong atau pemungut pajak oleh pihak ketiga. Di mana jenis surat ketetapan pajak yang diajukan keberatannya yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Mana syarat permohonan keberatan pajak? Yang pertama, permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, dan jumlah rugi yang menurut perhitungan wajib pajak. Disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum bulan sejak tanggal dikirimkan surat ketetapan pajak. Yang terakhir, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, maka wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Nah, keputusan keberatan pajak yang pertama itu Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan tersebut. Terus sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang ketiga, keputusan Direktorat Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian, penolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang keempat, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B dan huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat memberikan bukti keberatan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Dan yang terakhir, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal keberatan diterima telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang ditujukan tersebut dianggap dikabulkan. Nah, berbicara mengenai surat surat-surat tadi dari hampir sama ya untuk cara permohonannya, cara permohonan banding, cara permohonan surat keberatan, dan lain-lain. Itu yang pertama dapat diajukan secara langsung ke kantor pajak. Dan yang kedua bisa dilakukan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dan juga sekarang bisa menggunakan e-filing atau tempat pelaporan pajak online. Dan kita hampir masuk ke dalam sesi terakhir. Ternyata panjang sekali ya. Nah, yang selanjutnya adalah banding pajak, di mana banding pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding atau surat keputusan keberatan pajak berdasarkan peraturan perundang yang berlaku, di mana permohonan banding pajak dapat diajukan ke pengadilan pajak yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 7 Jakarta Pusat dengan nomor telepon yang sudah tercantum. Jadi nanti kalau ada saudara, kakak, terus orang tua yang memang
ingin mengajukan banding pajak harus langsung ke pengadilan pajak. Di mana pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, di mana sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dari bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Notnya, catatannya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding pajak hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, 11. Saya lupa ini terakhir apa bukan, tapi kayaknya terakhir. Yang terakhir adalah mengenai peninjauan kembali, di mana peninjauan kembali adalah sebuah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa atau memutuskan kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Di mana bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak setuju atas keputusan banding pajak yang telah dikeluarkan oleh pengadilan pajak, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pajak kepada Mahkamah Agung. Di mana proses permohonan peninjauan kembali pajak yang pertama, wajib pajak menerima surat putusan banding pajak dari pengadilan pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak tidak setuju terhadap surat keputusan banding pajak, maka dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan harus diajukan paling lambat 90 hari sejak surat keputusan banding dikirim oleh pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Terus, permohonan peninjauan kembali harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebelum menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali, pemohon harus membayar atau melunasi panjar biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar. Dan yang selanjutnya, berkas permohonan peninjauan kembali yang telah lengkap diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali. Terus yang terakhir, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Nah, di mana pemohon peninjauan kembali adalah pihak yang sengketanya telah diputuskan oleh pengadilan pajak, sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Nah, syarat permohonan peninjauan kembali, 1, permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali diajukan dengan mengemukakan alasan yang jelas dan dilampiri bukti-bukti. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam tengah waktu 90 hari kerja. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar telah dibayar lunas. Dan yang terakhir, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh pemohon apabila pemohon, ahli warisnya, dan atau kuasa hukumnya yang ditunjuk secara khusus untuk itu. Ya, ternyata sangat panjang ya. Tapi semoga walaupun mungkin rada kecepatan karena memang ya materinya banyak pada pertemuan kali ini. Tapi saya harap nanti teman-teman bisa membacanya kembali melalui nanti saya kirim juga PowerPoint-nya dan plus videonya. Nanti teman-teman bisa mempelajari, terus sekiranya masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di grup atau kita nanti bikin Zoom. Nah, sekian
presentasi dari saya, sekian pemaparan dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, kita bahas di WA Group ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya juga harus semangat nih bikin kontennya. Dan terima kasih buat teman-teman. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.